Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabilatul Syarifah dengan NIM 24066124035. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi perkembangan peserta didik dan peran guru. Pada slide pertama ini membahas tentang tujuan pembelajaran, di mana ketika mahasiswa telah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep evaluasi perkembangan peserta didik, di mana tujuan evaluasi perkembangan peserta didik ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan membuat keputusan tentang perencanaan pembelajaran. Lalu yang kedua ada menjelaskan peran guru dalam proses evaluasi, di mana guru berperan sebagai evaluator yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kemampuan dan pengetahuan peserta didik. Dalam peran guru juga, guru harus mengumpulkan dan mengevaluasi melalui berbagai metode seperti observasi, tes, dan portofolio. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi metode evaluasi perkembangan, di mana dalam metode ini kita dapat menggunakan melalui observasi, tes, portofolio, proyek, atau kelebihan dan kekurangan pada masing-masing metode tersebut. Lalu yang keempat ada menghargai pentingnya evaluasi sebagai dasar pembelajaran, di mana dalam tujuan ini kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena dapat membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta membuat keputusan tentang perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian evaluasi perkembangan. Apa itu evaluasi perkembangan? Evaluasi perkembangan adalah proses untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan dan kemajuan anak dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek fisik, di mana aspek fisik ini meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Selanjutnya dalam aspek fisik ini terdapat aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini kemampuan berpikir anak meliputi kemampuan dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami konsep-konsep abstrak. Selanjutnya ada aspek bahasa, di mana peserta didik dapat atau mampu berbicara dalam mengucapkan kata-kata, kalimat, dan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada tujuan evaluasi, di mana tujuan evaluasi ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, di mana guru dapat mengidentifikasikan kekuatan peserta didik seperti kemampuan akademis, keterampilan, dan bakat. Lalu dapat mengidentifikasikan kelemahan, di mana guru dapat mengidentifikasikan kelemahan peserta didik seperti kesulitan belajar, kekurangan keterampilan, dan kelemahan lainnya. Selanjutnya, membantu guru menentukan strategi mengajar, di mana evaluasi ini dapat menentukan atau dapat membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang tepat untuk peserta didik berdasarkan kekuatan dan kelemahan peserta didik tersebut. Lalu dalam menentukan strategi mengajar juga dapat membantu guru untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada mengidentifikasi hambatan perkembangan anak, di mana evaluasi membantu guru mengidentifikasikan hambatan perkembangan anak seperti kesulitan belajar, masalah emosi, atau masalah sosial. Dan yang terakhir ada sebagai dasar kolaborasi guru dan orang tua, di mana dalam evaluasi ini dapat membantu guru dan orang tua bekerja sama untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada peran guru dalam evaluasi. Guru memiliki peran penting dalam proses evaluasi, yaitu yang pertama pengamat, di mana pengamat ini mencermati perkembangan siswa sehari-hari. Guru mengamati perilaku dan kemampuan siswa dalam berbagai aspek seperti akademis, sosial, dan emosi. Lalu yang kedua, guru juga memiliki peran penting dalam proses pencatat,
atau mendokumentasikan perubahan atau masalah, di mana guru mendokumentasikan hasil observasi tentang perilaku dan kemampuan siswa, dapat memantau perkembangan siswa, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat keputusan. Selanjutnya, komunikator atau berdialog dengan orang tua dan siswa. Guru berdialog dengan orang tua tentang perkembangan siswa, sehingga dapat memahami kebutuhan dan kemampuan siswa dalam berbagai perspektif. Selanjutnya, mengambil keputusan, yaitu menentukan strategi pembelajaran lanjutan. Guru menganalisis data tentang perkembangan siswa sehingga dapat memahami kebutuhan dan kemampuan siswa. Dan guru juga dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa berdasarkan analisis data dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada metode evaluasi, di mana metode evaluasi ini tidak hanya berupa tes, tapi juga bisa berupa observasi langsung, portofolio karya siswa, permainan edukatif, wawancara dengan anak atau orang tua, serta tes perkembangan sederhana. Selanjutnya ada contoh implementasi di SD. Yang pertama, guru melihat siswa A sulit fokus. Oleh karena itu, guru harus mendorong siswa tersebut untuk melakukan diskusi. Terus yang kedua ada siswa B suka menggambar. Oleh karena itu, guru harus mendorong atau memberikan siswa tugas visual. Yang ketiga, siswa C itu pemalu, di mana guru tersebut harus mendorong anak tersebut untuk mengikuti permainan kelompok agar siswa tersebut memiliki kemampuan atau berlatih percaya diri. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan siswa, maka harus sesuai dengan gaya belajar yang siswa miliki. Lalu selanjutnya ada prinsip evaluasi yang baik. Yang pertama ada objektif, di mana harus berdasarkan dengan kenyataan. Yang kedua holistik, yaitu mencakup seluruh aspek perkembangan. Lalu yang ketiga ada berkelanjutan, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Dan yang keempat ada humanis, yaitu tidak menghukum tapi membimbing. Lalu yang terakhir bermakna, yaitu hasilnya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya ada tantangan evaluasi, di mana guru sering menghadapi kendala-kendala tersebut. Yang pertama ada banyaknya jumlah siswa. Yang kedua, waktu terbatas. Yang ketiga, kurangnya pelatihan. Dan yang terakhir, belum tersedia alat evaluasi yang tepat. Selanjutnya ada solusi yang bisa dilakukan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kolaborasi dengan guru, BK, dan orang tua, di mana ketika kolaborasi guru, BK, dan orang tua dapat membantu siswa merasa lebih didukung dan dipahami, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Lalu yang kedua ada pelatihan guru secara berkala. Pelatihan guru secara berkala dapat membantu guru tetap update dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengajar. Lalu yang terakhir ada refleksi diri guru setiap semester, di mana ketika refleksi diri guru setiap semester ini dapat dilakukan, maka membantu guru menjadi lebih sadar akan kemampuan dan kekurangan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Setiap anak itu unik, oleh karena itu, evaluasi bukan untuk menyamakan mereka, tetapi untuk memahami mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.